Shalom, hari ini kita akan mendengarkan sepatah kata dari Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Judulnya adalah Menjadi Terang Dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Apakah yang dimaksud kalau Yesus mengatakan bahwa orang Kristen harus menjadi terang dunia? Yang pertama, terang adalah untuk dilihat. Sejajar dengan gambaran itu, maka kekristenan adalah sesuatu yang untuk dilihat. Di dalam kekristenan tidak ada istilah mengikuti Yesus secara sembunyi-sembunyi. Di dalamnya hanya akan terjadi dua kemungkinan, yaitu ketersembunyian itu akan menghancurkan kekristenannya, atau kekristenannya itu akan menghancurkan ketersembunyiannya. Kalau orang menjadi Kristen, maka kekristenannya haruslah dapat dilihat secara nyata. Kekristenannya jangan hanya terlihat di gereja, tetapi harus nampak di dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, dengan anak, bertetangga, dengan kiri kanan kita, depan belakang, berhubungan dengan saudara, baik dari orang tua dan keluarga besar, di tempat pekerjaan, berhubungan dengan pemimpin, dan dengan teman sekantor, dan dengan bawahan, sebagai usahawan atau pebisnis, berhubungan dengan klien, dengan bawahan, dan lain-lain. Baik dengan pertemanan di kampus, di sekolah, di rumah, di kantor, dan lain-lain. Di mana saja kita berada dan kapan saja, perbuatan baik kita yang dilakukan karena kasih Kristus harus dapat dilihat orang. Kita harus menjadi terang dunia. Perbuatan baik dalam bahasa Yunani diterjemahkan dalam dua kata. Yang pertama agathos, yang berarti sesuatu yang baik tentunya. Yang kedua kalos, yang berarti sesuatu yang bukan hanya baik, tetapi juga indah dan mempunyai daya tarik. Kata dalam bahasa Yunani dalam ayat ini adalah kalos. Oleh karena itu, di dalam kehidupan orang Kristen di dunia ini, kekristenan itu haruslah nampak jelas dan dapat dilihat oleh semua orang. Yang kedua, terang adalah penuntun. Orang Kristen haruslah dapat menjadi jalan dan terang bagi orang-orang lain. Dengan kata lain, orang Kristen menjadi contoh. Tugas setiap orang Kristen adalah berdiri tegak dan mengambil sikap agar saudara-saudaranya yang lemah mendukungnya. Tugas orang Kristen adalah memulai sesuatu agar saudara-saudaranya mengikuti. Dunia ini memerlukan terang yang memberikan petunjuk dan bimbingan. Sekarang ini banyak orang yang menunggu serta merindukan seseorang yang berani memulai mengambil sikap dan melakukan sesuatu yang mereka sendiri kurang berani melakukannya. Contoh, lampu di tengah jalan, lampu senter. C. Terang untuk memberi peringatan atau yang ketiga. Dengan adanya terang, bisa menjadi peringatan atau sesuatu di depan dan sekeliling kita. Orang Kristen harus mempunyai tugas untuk memberikan peringatan kepada sesamanya. Tetapi sering ada orang yang berkata, aku tidak akan pernah ada di dalam situasi yang sangat buruk seperti ini, jika saja engkau pernah memberitahu aku. Contoh mercusuar di tepi pantai, yang memberikan terang di tengah kegelapan yang luar biasa sehingga kapal boleh melihat dan tidak berani mendekatinya karena di situ ada karang yang berbahaya. Jadi nasihat
marilah kita orang-orang yang telah diselamatkan mengingat kembali bahwa kita harus menjadi peringatan dan menjadi petunjuk. Tuhan Yesus memberkati.